Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu telah memberikan kepada kita semuanya nikmat yang begitu banyak. Dan di antara kenikmatan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita yaitu berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat kita bisa kembali duduk di majelis ilmu untuk mempelajari kitab-kitab ulama yang mana di dalamnya penuh dengan ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan bagaimana para ulama mereka bermuamalah dengan ilmu, bersikap dengan ilmu dengan baik. Kita berharap semoga apa yang kita lakukan ini bisa menjadi bekal kita kelak ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala di hari akhir nanti. Allahumma amin. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita yang tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarganya, para sahabatnya dan umatnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga hari akhir nanti. Untuk kameramen, suaranya masuk? Ya, karena pertemuan kemarin gak masuk ya di awal. Jazakallah khair. Ikhwan sekalian rahimani wa rahimakumullah, seperti biasa sebelum kita memasuki materi hari ini tentang apa? Ahadisul akhlak atau hilyah? Hilyah, Masya Allah, pada ingat ya. Kita akan sedikit murojaah atau mengulang beberapa materi yang kemarin telah disampaikan. Pertanyaan pertama, sepertinya Anda cuma bawa satu ini. Siapa yang bisa menyebutkan satu gurunya Syekh Bakar? Antum? Betul? Ya. Yeah. Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala. Mau lagi enggak ya kan? Ini ada cetakannya. Cuma ya, qadarullah wa masya fa'al. Ini nyetaknya salah. Harusnya kitab Arab kan ke sini. Gini ya. Tapi ini malah ke sini. Jadi kayak buku Indonesia. Mau buat hadiah? Ya, kalau yang mau berarti angkat tangan ya. Kalau yang nggak mau ya nggak usah angkat tangan. Pertanyaan kedua, kapan Syekh Bakar bin Abdullah rahimahullahu ta'ala lahir? Zam. (1300). Kalau Masehinya kira-kira kapan? 1946. Fadhol. Barakallahu fiik. Pertanyaan terakhir. Itu ingat ya Zam? Salah cetak ya. Jadi antum nanti bukanya kayak buku bahasa Indonesia. Halamannya ke belakang. Ya. Pertanyaan berikutnya, beliau meninggal nanti, ini tahun atau umur ya.
Umur dan di tahun berapa? Ilham. Hijriah memang mana Januari? Coba ulang. Terus bulan apa? Ayo, Muharram. Antum tadi bilangnya apa? Januari. Ya. Kalau Masehinya bulan apa? 5 Februari. Masya Allah. Tahunnya sudah ya? Ayo, Adal. Syekh, kasih ke belakang. Tolong. Ya. Tapi ikhwan, itu sedikit murojaah mengenai materi kemarin berkenaan biografi Syekh Bakar bin Abdillah Abu Zaid rahimahullahu ta'ala. Nah, sekarang kita akan memasuki muqaddimah penulis kitab Hilyah Talibul Ilmi, yang ditulis oleh Syekh Bakar bin Abdillah Abu Zaid rahimahullahu ta'ala. Fadal, ikra. قال المؤلف الشيخ بكر ابن عبد الله فأبين العالم هذه القرية المباركة عام 1480 هجريا، والمسلمون ولله الحمد يعيشون يقظة علمية تتألل لها طرقات الوجود، ولا تزال تنشر مقدمة إلى ترقي الوجود في أفئدة شباب الأمة مجدها وعدلها المبدل لحياتنا، إن الكتائب الشبابية تقرأ يتولون في أعقاب العلم والقليل بأمره يعقلون منه ويجتهدون، فلديهم من الطرق والجامعية والاطلاع والفتش والرشد على مكنونات الحمائل ما يفرح به المسلمون أكثر، وسبحان أن يبدي ويشرك قلوبا. Barakallahu fiik. Di awal tulisan beliau ini, yaitu Syekh Bakar bin Abdillah rahimahullahu ta'ala, beliau menulis sebuah buku yang diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, kemudian Alhamdulillah. Dan ini adalah kebiasaan para ulama. Kalau mereka menulis sebuah karya tulis, maka mereka akan mengawalinya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Nanti kalau misalnya antum suatu saat ingin membuat sebuah karya tulis, jangan lupa cantumkan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Paling awal. Karena ini adalah kebiasaan para ulama, kalau mereka menulis buku pasti seperti itu. Setelah menulis Bismillahirrahmanirrahim, beliau memuji Allah. Beliau memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu beliau mengatakan, fa uqayyidu ma'alima hadhihi al-hilyatil mubarakah 'ama 1408 Hijriyah. Aku menulis hal-hal yang berkaitan dengan kitab ini, yaitu kitab Al-Hilyah, Hilyah Talabil Ilmi, yang semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberkahi kitab ini pada tahun 1408 Hijriyah. Beliau menulisnya pada tahun berapa, Ivan? 1408 Hijriyah, atau sekitar 1987 Masehi.
Dan di pertemuan kemarin kita sudah sedikit menyinggung beliau nulis ini di usia berapa? Sekitar 40-an ya, 40 tahunan. Dan bersamaan dengan itu, ikhwan, wal muslimuna walillahil hamd yu'ayishuna yaqadatan ilmiyatan. Ketika beliau menulis Hilyah Thalabil Ilmi ini, ketika itu muslimun, orang-orang muslim, mereka sedang mengalami kebangkitan ilmiah. Mereka sedang mengalami apa? Kebangkitan ilmiah. Jadi kaum muslimin pada tahun 1987 Masehi, mereka sedang mengalami kebangkitan ilmiah. Pada senang sinau, pada senang belajar. Tatahallalu laha subuhatul wujuh. Dan kebangkitan ilmiah ini disambut oleh masyarakat dengan wajah yang ceria, dengan wajah yang gembira. Karena mayoritas yang semangat belajar pada tahun itu adalah para pemuda. Para pemuda yang begitu sangat semangat belajar. Kalau zaman sekarang ya mungkin lagi apa? Hijrah ya. Hijrah my adventure katanya. Tapi harus kita ketahui bahwasanya hijrah itu nggak cuma di penampilan ya. Nggak cuma di fisik saja, tapi batin juga. Jadi pada saat itu kaum muslimin terlebih khusus adalah para pemuda yang mana mereka begitu semangat dalam belajar. Sampai-sampai dikatakan oleh Syekh Bakar, semangatnya mereka itu menancap pada hati-hati mereka. Fi afidati syababil ummah majdaha wa damahal mujaddida lihayatiha. Semangat mereka menancap dalam dada-dada mereka dan semangat mereka mengalir di darah-darah mereka. Ini menunjukkan bahwasanya para pemuda zaman itu di tahun ini luar biasa. Terbukti idnarol kata ibasyababiyata tatsra. Ketika itu betapa banyak para pemuda yang mana mereka berbondong-bondong menuntut ilmu. Al-Kataib membawa alat tulis. Jadi kalau melihat ke sana ada pemuda yang bawa alat tulis. Melihat ke sana ada pemuda yang membawa alat tulis. Ke sana isinya para pemuda yang membawa alat tulis. Di sini juga ya, Masya Allah. Anda lihat ke sana ada yang bawa alat tulis. Di sini juga ada. Sana juga ada. Dan antum lagi dilihat yang ada di sana. Apa itu? Kamera CCTV. Kadang ada yang ngeliatin antum. Nah, ini para pemuda pada saat itu hampir mereka itu mayoritas sedang semangat dalam belajar dan di mana-mana bawa alat tulis untuk belajar kepada para guru. Dan tentunya ini semua adalah sesuatu hal yang membahagiakan kaum muslimin pada umumnya. Fasubhana man yuhyi wa yumitu quluban. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang mematikan, yang menghidupkan dan mematikan hati manusia. Jadi di antara ciri seorang pemuda yang hatinya hidup adalah dia yang senantiasa rindu dengan ilmu. Adapun ciri di antara ciri pemuda yang hatinya mati, dia tidak ada hasrat sedikit pun dalam hatinya untuk belajar. Ya, antum bisa muhasabah diri. Apakah di dalam hati antum, apakah di dalam diri antum ada rasa cinta dengan ilmu atau tidak? Kalau antum temui rasa cinta dalam diri antum, insya Allah itu adalah pertanda Allah hidupkan hati antum. Tapi kalau misalnya kok di diri kita, di hati kita nggak ada rasa ingin mendapatkan ilmu agama, belajar ilmu agama, hati-hatilah. Karena itu bertanda Allah mematikan hati seorang hamba. Baik, lanjut. Kita agak sedikit ringkas ya. Iqra.
شمال الرحمنات الذي تقف عند العثر ومن تعثر في مكان الطلب والعمل من تغرزات فكرية وعقلية وقلوبية وغالبية وفكرية. Baik, barakallahu fiik. Tadi kan sudah disebutkan pada tahun itu ketika beliau menulis buku ini bersamaan dengan para pemuda yang semangat belajar ilmu agama. Ini adalah kabar yang gembira. Tapi di sisi lain, kita harus menjaga semangat ini, jangan dibiarkan begitu saja. La budda li hadhihi an-nawatil mubarakati minas saqi wa ta'ahudi fi masaratiha kafah. Bibit-bibit ini, kata Syekh Bakar, para pemuda yang semangat dalam belajar, ini adalah bibit-bibit unggulan, calon mantu idaman. Penuntut ilmu itu adalah mantu idaman. Bibit-bibit ini adalah sesuatu yang harus dirawat, disiram. Maksudnya disiram ini adalah udah diadusi ya, tapi disiram itu dirawat, dijaga. Jangan sampai dibiarkan begitu saja. Kenapa harus dirawat? Semangat seseorang yang jiwanya masih muda, memiliki semangat yang luar biasa dalam menuntut ilmu. Kenapa harus diawasi, harus dirawat oleh ahlu ilmu, oleh ahlul ilmi? Karena kata Syekh, dikhawatirkan yang pertama agar tidak tergelincir, agar tidak tergelincir pada kesesatan. Seorang pemuda kalau misalnya memiliki semangat belajar itu, Masya Allah, kadang kajian ngana ditekani, kajian ngene ditekani, tanpa memperhatikan siapa yang ngasih materi. Maka harus diawasi. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, supaya dia selamat akidahnya. Kalau sudah tergelincir, sangat dikhawatirkan akidahnya itu rusak. Akidahnya rusak. Nah, makanya harus diperhatikan, harus dirawat. Kemudian yang berikutnya, supaya pemuda ini tidak menjadi seorang pemuda yang memiliki akhlak yang buruk. Supaya pemuda ini, yaitu pemuda yang begitu semangat dalam belajar ilmu agama, kenapa harus dirawat, kenapa harus diawasi, harus dibimbing agar dia memiliki akhlak yang baik. Kemudian supaya tidak terkotak-kotak oleh suatu kelompok ya. Karena biasanya itu kalau pemuda itu identiknya masih seneng kelompokan, geng-gengan. Itu ciri seorang pemuda biasanya seperti itu. Dia itu sukanya yang gerombolan-gerombolan, anak klub motor, klub futsal, klub bulu tangkis, klub kajian. Masya Allah ya, Masya Allah ya. Dan biasanya mereka bangga dan senang dengan klubnya itu. Urunan yuk, mau ngapa? Gawe kaos sakentu. Sakentu apa sukentu? Terus apa maning? Raften. Sing paling main ya Darussunnah Selek. Darussunnah Selek. Ya biasanya seperti itu udah hal yang wajar dan nggak apa-apa kalau masih dalam koridor syariat, nggak nyeleweng, nggak nyeleweng, nggak apa-apa. Klub motor, kalau touringnya ke kajian kemana gitu sih, insya Allah nggak apa-apa. Touringnya maring di, ming pantai ngana yuk, ana apa sih?
main pokoknya lah. Apa pantai ini? Kudu langsung lebih main. Subhanallah ya. Ini adalah kelompok-kelompok yang seharusnya ditinggalkan. Dan seperti itu pemuda, mereka masih memiliki jiwa yang penginnya itu kelompokan. Maka antum harus hati-hati, cari kelompok yang benar. Ustadz ngerti teman Ustadz, ya ngerti wong nyong besin no. Ya. Saya juga masih muda ya paham. Dan masih ada rasa seperti itu kadang. Rasa pengen kembul-kembulan kayak gitu. Ya. Ini teman saya, ini bukan teman saya. Tapi kita harus tepis. Ya. Jangan sampai malah membuat kita menerjang syariat Allah. Terus lanjut. Waqad ja'altu khasyata karir khasyata an stop. Barakallahu fiik. Nah, kemudian kata Syekh Bakar, waqad ja'altu taw'a aydihim risalatan fi ta'alumi takshiful mundasina bainahum khasyata an yurduhum. Ternyata sebelum beliau menulis kitab Hilyah Thalabil Ilmi, beliau juga memiliki kitab yang judulnya At-Ta'alum. Beliau punya kitab judulnya At-Ta'alum. Nah, kitab ini beliau tulis di dalamnya ada pembahasan tentang persoalan membongkar para penyusup dalam majelis ilmu. Ya, beliau mengatakan akshiful mundasina bainahum. Di dalam kitab ini menyingkap para penyusup yang pura-pura ikut di majelis ilmu. Di sini siapa yang pernah membaca kitab ini? Angkat tangan, ada enggak? Apa baru dengar ini? Anda juga belum pernah baca, tapi pernah baca sekilas dan ada PDF-nya. Anda cuma belum baca semuanya, Anda baca sekilas. WB ngerti pas maca kia. Jadi sama-sama. Anda juga baru tahu ternyata beliau punya kitab At-Ta'alum. Nah, kitab ini kata beliau membongkar sifat-sifat penyusup. Karena terkadang ikhwan, orang-orang yang hadir di majelis ilmu itu enggak benar-benar tulus 100% ingin belajar. Kadang ada yang ingin mencari aib guru. Kadang ada yang ingin memberikan sebuah pertanyaan yang bikin gaduh di situ. Kadang ada juga penyusup yang ingin mencoba membuat fitnah supaya jamaahnya, supaya yang hadir itu tidak ikut kajian lagi. Nah, di kitab ini dibongkar oleh Syekh Bakar. Bagaimana ciri-ciri mereka, bagaimana sifat mereka, bagaimana gerak-gerik mereka. Wa yudayyi'u 'alaihim amrahum. Dan kitab ini membongkar bagaimana para penyusup ini membuat para pemuda itu menjadi menyia-nyiakan waktu sehingga mereka mau kembali ke masa lalunya. Ya. Ngapa sih melu kajian kae? Mending dewek kaya mbiyen maning. Dolanan ngana ngene, lebih happy, lebih seneng ya. Ini ciri-ciri penyusup ini. Ngajak temennya tidak kajian. Wa yub'tsiru masiratahum fit talab wa yastalluhum wa hum la yash'urun. Dan di antara hal yang dikhawatirkan oleh Syekh Bakar adalah para penyusup ini begitu halus sekali dalam mengajak orang-orang, para pemuda yang lagi semangat ini supaya tidak ikut kajian dengan kata-kata yang halus, dengan kata-kata yang menarik, dengan kata-kata yang indah.
Sehingga orang-orang yang diajak untuk pergi dari majelis ilmu ini tidak merasakannya. Jadi hampir mirip kayak utusannya setan ya. Utusannya iblis. Dia menghasut dengan begitu lembut sampai yang dihasut, sampai yang dibisiki ini tidak merasa kalau dia lagi dicabut dari majelis ilmu. Antum pernah mengalami seperti ini? Pernah. Sedikit yang ngomong pernah. Ya, antum hati-hati dengan orang yang seperti itu. Ya, mungkin di luar sana ya. Antum ingin berangkat kajian, tiba-tiba dicegat, ayo monceng, mering di smelu bae lah. Ah iyalah sekali-kali apa ya, ngaji bae mumet nang pondok bae ngaji terus saben minggu. Ayo mangkat, cincing sarunge. Akhirnya berangkat main. Ini harus diperhatikan oleh para penuntut ilmu. Lanjut. Wal yauma Masya Allah. Nih. Kemudian setelah menyebutkan hal tadi, ikhwan, beliau mengatakan wal yauma, dan pada hari ini. Beliau sedang nulis kitab ini ya. Wal yauma akhuka yashuddu adudaka wa ya'khudhu biyadika. Pada hari ini saudaramu ini, sambil nulis, meraih engkau dengan memegang tanganmu. Meraihmu dengan memegang tanganmu. Ini adalah bahasa yang mengandung makna yang sangat dalam. Jadi beliau merangkul para pemuda yang mana mereka lagi semangat-semangatnya belajar supaya dituntut untuk belajar adab. Dan beliau pakai bahasa, dan saudaramu ini sekarang sedang meraih tangannya untuk mendapatkan tanganmu. Ayo kita bersama belajar adab. Fa aj'alu taw'a bananika risalatan tahmilu sifatal kasyifah li hilyatika. Ini loh buku untukmu. Ini buku untukmu, sebuah risalah. Risalah itu ya sebuah catatan kecil ya. Sebuah catatan kecil yang isinya adalah ciri khas perhiasan yang sudah seharusnya engkau gunakan. Ini adalah sebuah buku risalah yang isinya adalah sebuah perhiasan yang sudah semestinya engkau gunakan. Engkau pakai hiasan ini. Engkau di sini siapa, ikhwan? Para penuntut ilmu. Jadi antum diajak bicara oleh Syekh Bakar. Ini loh perhiasanmu, dipakai. Ada di dalam buku ini. Faha ana, kalau di nuskhah ana tulisannya faha ana. Inilah aku. Dza aj'alu sinnal qalami 'alal qirtas. Aku sedang menggerakkan mata pena di atas kertas. Fatslu ma arkumulak. Silahkan baca apa yang akan aku tulis dan apa yang telah aku tulis. An'amallahu bika aina. Semoga Allah memberikan kebahagiaan kepadamu selalu. Didoakan oleh Syekh Bakar. Di antara keuntungan kita membaca kitab-kitab ulama adalah kita didoakan oleh mereka, ikhwan. I'lam rahimakallah. Ini kitab apa? Hah? Usul Salasah, Masya Allah. I'lam rahimaka, berarti kan ke antum ya. Beliau mendoakan setiap orang yang membaca kitab ulama ya. Setiap yang membaca kitab mereka, maka jangan bosan-bosan membaca kitab para ulama. Ini ucapannya Syekh Bakar tadi. Lanjut. Laqad tawarodat وأن العلم وهو أكمل الرغم في ذات الشرع المفضل لا يصل إليه
المتخلي عن آفاته ولهذا عادها العلماء بالنفي والتنبيه وأفردوها بالتأثير إما على وجه العموم لكافة العلوم أو على وجه الخصوص كآداب حماة القرآن الكريم وآداب المحدث وآداب المفتي وآداب القاضي وآداب المبتدئ وهكذا. Baik, barakallahu fiik. Kemudian setelah itu beliau mengatakan, kenapa sih kita harus mempelajari adab? Kenapa kita harus mempelajari akhlak? Karena begitu banyak alasan, begitu banyak hal-hal yang mendorong kita untuk mempelajari adab akhlak yang baik. Alasan-alasan syar'i, dalil-dalil dari Al-Quran maupun hadis itu menunjukkan, di dalamnya ada yang menunjukkan kepada kita untuk mempelajari adab-adab dan akhlak yang baik. Kenapa kita harus seperti itu? Simatu ahlil Islam. Yang pertama adalah kenapa kita harus belajar akhlak lalu mempraktekannya? Karena itu adalah ciri khas seorang muslim. Ciri khas seorang muslim. Simatu ahlil Islam. Terlebih khusus para penuntut ilmu ya. Wa anal ilma wa huwa asmanu durratin bitajis syar'il mutahhari la yasilu ilaihi illa al mutahalli bi adabihi al mutakhalli an afatihi. Dan ketahuilah, ini yang kedua, bahwasanya ilmu, yang mana ilmu ini adalah sesuatu hal yang sangat berharga, bagaikan permata yang ada di dalam mahkota ya. Kata Syekh Bakar, ilmu itu adalah bagaikan permata yang ada di dalam mahkota. Nggak sembarang orang bisa memakainya, nggak sembarang orang bisa memilikinya. Inilah adab, inilah akhlak. Hanya orang-orang istimewa yang mendapatkan mahkota ini dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bahwasanya ilmu itu la yasilu ilaihi illal mutahalli bi adabihi. Tidak akan bisa didapatkan suatu ilmu kecuali dengan adab. Al mutakhalli an afatihi. Dan ilmu bisa didapatkan jika hati seseorang itu bersih dari penyakit-penyakit. Ya, penyakit-penyakit dalam menuntut ilmu. Apa itu Ustadz penyakit-penyakit dalam menuntut ilmu? Nanti ada pembahasannya. Jadi yang namanya ilmu itu hanya akan bisa diraih dengan adab dan akhlak yang baik. Karena saking pentingnya adab dan akhlak hingga para ulama pun membuat buku khusus ya. Ada yang membuat adab hamalatil Quran, adab ketika dengan Al-Quran. Seorang penghafal Al-Quran itu harus memiliki adab. Ada juga para ulama yang menulis adabil muhaddis. Seorang muhaddis, ahlu hadis itu juga harus memiliki adab. Adab mufti, seorang mufti yang memberikan suatu hukum itu harus memiliki adab juga. Arab menghakimi nganggo kaos bal, ini kan kurang pas. Ada kasus besar, lalu didatangkan ke hakim, hakimnya nganggo kaos Argentina ya. Loh Pak Hakim kenapa mau Argentina? Bang Messi mau ke sini ya, pakai kaos ini udah menurunkan wibawa dia. Wa adabul qadhi wa adabul muhtasib, dan semuanya ada kitab-kitab khusus yang membahas ini. Terus lanjut. Akhiri.
يجرد خلافه كتاب التدرج المتوفى 573 هجريا رحمه الله تعالى المسمى تعليم المتعلم طريقة التعلم. Nah, di sini beliau menyinggung salah satu kitab yang antum pelajari di MA, yaitu Ta'limul Muta'allim, Thariqat Ta'allum. Bahwasanya kitab ini pernah viral, diajarkan di masjid-masjid yang mulia, contohnya di Masjid Nabawi. Ada sebagian ulama yang mengajarkan kitab ini, dan antum masya Allah sekarang belajar kitab tersebut. Dan akan tapi di sini ada catatan dari Syekh, tubi'a miraran wa huwa ma'a ibadatihi fihi ma yaqtadi tanabbuha fal yu'lam wallahu a'lam. Kitab ini adalah kitab yang masya Allah telah dicetak ribuan eksemplar dan kemudian dikirim ke berbagai macam negara, dan di dalamnya banyak faedah. Tapi kata Syekh, harus hati-hati, karena di dalam kitab itu, kata beliau ya, bukan kata ana, ada sesuatu yang perlu kita apa ya? Ya kalau tinggalkan bukan, tidak perlu diikuti. Ya, antum yang belajar kitab Ta'limul Muta'allim, kalau antum temui sesuatu adab yang hulu, ya, berlebih-lebihan, maka ya gak perlu antum ikuti itu. Hal intahal waqt ya kan? Sudah selesai? Belum. Lanjut. Nah, kemudian beliau di sini berharap semoga buku Hilyah ini bisa menjadi pembuka majelis, baik itu di sekolah formal maupun non formal. Jadi beliau berharap buku Hilyah ini bisa menjadi kajian pembuka, mau kajiannya fikih, akidah, tafsir, sirah. Beliau berharap kitab ini menjadi pembuka, atau kitab yang lain yang membahas masalah adab. Supaya apa? Supaya orang yang membahas ini bisa beradab kepada ilmu, bisa beradab kepada dirinya sendiri, bisa beradab kepada gurunya, bisa beradab kepada pelajarannya, bisa beradab kepada teman-temannya, bisa beradab kepada bukunya, bisa beradab kepada ilmu yang telah dia miliki, diamalkan di mana. Dan begitulah kehidupan seorang penuntut ilmu, harus penuh dengan akhlak dan adab. Lanjut. Fa ilaika Nah, kemudian beliau mengatakan fa ilaika hilyatan tahwi majmu'ata adabin. Dan inilah kitab Al-Hilyah, ku persembahkan untukmu, yang mana kitab ini membahas tentang adab-adab dan juga penyakit-penyakit penuntut ilmu. Apabila ada orang yang meremehkan pelajaran ini, maka dia sangat dikhawatirkan besar kemungkinan akan jatuh pada penyakit tersebut. Orang-orang
yang meremehkan pelajaran adab, ikhwan, dia akan bisa terjerumus pada penyakit-penyakit penuntut ilmu, penghalang-penghalang penuntut ilmu. Dan di antara efek seseorang meremehkan pelajaran adab dan akhlak, famukillun wa mustaksirun, maka mereka akan ada yang meremehkan, yang sampai nggak peduli sama sekali. Ada pula di antara mereka yang berlebih-lebihan. Orang yang meremehkan adab, maka dia akan menyikapi gurunya ya dengan sikap yang buruk. Atau di sisi lain mereka akan gulu, berlebih-lebihan. Ini sebabnya satu, karena dia meremehkan pelajaran adab. Dan ketahuilah bahwasanya adab itu bertingkat-tingkat. Ada yang sunnah, ada yang wajib. Ya, contoh adab yang sunnah apa ya, kawan? Adab dan akhlak, tapi hukumnya sunnah. Contohnya apa? Kepada guru contohnya. Atau kepada seorang ustadz di majelis ilmu secara umum. Memberikan hadiah. Itu nggak apa-apa. Ingat, di majelis yang umum ya. Tapi kalau antum memberikan personal kepada guru, ini nggak boleh. Antum memberikan hadiah kepada seorang ustadz, kalau mau ingin memberikan itu jangan langsung ke personalnya, tapi ke atasan, supaya nanti atasan yang akan membagi. Jadi hadiah personal kepada seorang guru itu tidak diperbolehkan. Kenapa ustadz? Banyak alasannya, diantaranya akan membuat guru itu condong kepada si fulan yang memberikan hadiah. Ini dibahas dalam kitab-kitab ulama. Kalau di majelis ilmu taklim itu bebas, boleh, nggak apa-apa. Tapi kalau dalam formal itu tidak diperbolehkan. Ya. Karena ada kaitannya nanti dengan nilai, ada unsur riswahnya. Riswah itu apa? Sogokan secara tersirat, maka para ulama tidak membolehkan. Kalau untuk mau ngasih hadiah ya harus ke keatasan. Kalau di sini berarti siapa atasannya? Ustadz Sukan apa Sukam? Hah? Siapa? Sukam toh? Siapa? Antum. Siapa coba mudir antum? Sukanto? Pakai N? Temenan. Siapa? Sukamto? Loh, kepriwe sih? Masa orang ngerti? Pakai N ya. Ustadz Sukanto. Kalau untuk mau saya hadiah ke beliau, nanti beliau supaya memberikan ke siapa yang beliau berhak ya. Kalau mudir MA siapa? Afra, siapa namanya? Fra, masa rapal? Ya lumayan yang ini ya. Ustaz Muhammad siapa? Muhammad Setiawan. Nah, kalau ke MA ya ke mudirnya. Nanti biar mereka yang itu. Ini sunnah, atau mau ngasih enggak ya enggak apa-apa. Nah, yang wajib apa? Contohnya ya menghormati ya. Menghormati guru, dan menghormati ini lebih cakupannya luas. Penyakit-penyakit hati itu juga bertingkat-tingkat. Penyakit hati penuntut ilmu itu bertingkat-tingkat. Ada yang makruh, ada yang tahrim, diharamkan, ada yang haram. Contoh makruh apa? Dibenci, bukan berarti suara apa lah. Dibenci, man. Antum melaku meneng baik, seolah-olah langkah ustadz nengkono. Antum tidak la salam wala kalam, nggak salam, nggak ngomong sesuatu apa basa-basi, gimana kabarnya ustadz. Ini dibenci ya. Contohnya dibenci, ini adalah contoh yang dibenci. Kalau sampai tingkatan haram apa ustadz? Ghibah, menggunjing, menceritakan keburukan. Ini kaitannya dengan Bani Adam ya Pak. Hati-hati loh, Ustadz antum kok digibah. Antum harus minta penghalalan kepada beliau yang antum gibahi ya.
kalau urusannya dengan Bani Adam itu bisa sampai akhirat nanti. Apa antum nggak takut? Apakah antum sudah tidak ada rasa khawatir nanti pahala antum disedot, ternyata dikasih ke orang yang antum dulu gibahi? Ya. Maka minta maaf ke Ustadz antum. Isin Ustadz ngisuk bela pas bada. Pas bada kan kebenaran, salaman ngene muter, kebenaran ya. Ya kalau Ustadz antum masih hidup, kalau antum masih hidup, kalau udah meninggal gimana? Apa maning sih Ustadz wis sepuh-sepuh? Itu antum jangan digibahi, kasihan. Masa mereka mengajarkan ilmu sama antum dibalas dengan cacian ya. Di belakang lagi buat bahan guyonan lagi. Jangan. Terus terakhir, Fadhil Iqra. ويدل عليه عموم الشرع من الحمد على مكامن الآداب ومكارم الأخلاق ويمنع الاتفاق لكن قيامتها تجري على سبيل ضرب الكتاب قاصدا الدلالة على الأحكام فإذا وافقت نفسا صالحة لنا فوالد هذا القليل فقد تركته وهذا الجمل فقد طلبته ومن أخذ منها انتفع ونفع وهي بدورها مأخوذة من أدب من فرق الله في علمه وصاروا أئمة يقتدى به جمعنا الله في جنته آمين. Di paragraf ini beliau rahimahullahu ta'ala menyebutkan bahwasanya adab dan akhlak itu ada sesuatu, ada yang diketahui dan ada yang harus dipelajari. Adab dan akhlak itu ada yang memang sudah tabiatnya itu diketahui oleh manusia. Contohnya unggah-ungguh ya. Kalau antum lewat menemui orang tua, nun sewu bu, monggo, assalamualaikum, itu udah diketahui, oh ini adab yang bagus. Tapi ada pula adab yang harus dipelajari dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi SAW. Dan kemudian beliau rahimahullahu ta'ala menyebutkan di sini bahwasanya kitab Hilyah ini isinya adalah tentang adab dan akhlak penuntut ilmu. Beliau susun berdasarkan kitab-kitab ulama. Lalu beliau mendoakan mereka para ulama yang dijadikan sumber referensi, sumber rujukan dari kitab ini, semoga mereka semua bisa dikumpulkan dalam surganya. Allahumma amin. Kita selesai dari muqaddimah kitab Hilyah Thalibil Ilmi, dan insya Allah kita akan memasuki pembahasannya di pasal pertama pada pertemuan yang akan datang insya Allah biidnillahi ta'ala. Pertanyaan? Ustadz, lebih baik mandi atau tidak ketika habis main bola atau lainnya ya, atau melakukan hal-hal yang lainnya, tetapi sudah mepet azan? Jika tidak mandi akan membuat ketidaknyamanan di masjid. Loh, itu antum tahu, dan kita sudah usaha agar tidak telat. Ya berarti antum sepak bolanya jangan kesorean. Halakoh biasanya selesai jam berapa? 4:30. Ya, main sepak bola setengah jam, udah cukup. 4:30 sampai jam 5. Jam 5 sampai maghrib itu buat antri. Jadi nanti mandinya atau sholatnya nggak telat, mandinya dapat, sholatnya nggak telat. Adapun sholat dalam posisi nggak mandi, subhanallah, berbal-balan, keringet teh ya, peliket teh, apa tuh orang risih ya. Kasihan temannya yang ada di sampingnya. Antum pernah mendengar sebuah hadis yang menceritakan atau yang menyebutkan di dalamnya kata Nabi SAW, innal malaikata tata'adza,
Sesungguhnya malaikat yang hadir dalam sholat itu tersakiti oleh siapa? Oleh nafasnya Bani Adam sing mambu. Subhanallah, itu nafasnya. Ki wis nafas kelek ya. Apa maning klambine? Wah, malaikatmu. Antum sudah menyakiti malaikat. Allahu Akbar. Oh, breng. Kayak gini kan? Subhanallah, antum sudah menyakiti malaikat, belum lagi temennya. Maka sebisa mungkin mandi ya. Coba antum kalau mau ketemu presiden, berbal-balan ke izin ora? Izin, ketemu manusia saja izin, apalagi ketemu Allah harusnya malu. Mau ketemu presiden, mau ketemu ustadz, mau ketemu tokoh, itu harus pakai penampilan yang rapi, bersih, wangi. Masa mau ketemu Allah keringetan mambu? Jangan. Sebisa mungkin mandi ya. Jangan sampai tidak mandi. Afwan Ustadz, mau nanya, apa hukumnya menyontek pas ujian? Apa hukumnya? Haram apa mubah? Haram lah, itu antum sudah tahu hukumnya. Haram. Dan ini bentuk dari kecurangan, bentuk dari dosa, bentuk dari pengkhianatan. Kenapa bisa dikatakan khianat? Kenapa bisa dikatakan orang yang mencontek itu adalah pengkhianat? Karena ustadz antum yang ngoreksi nilai antum, lembar jawab antum, mereka kira itu adalah jawaban murni dari antum. Dan antum seakan-akan sudah menyodorkan ini ustadz jawaban anak. Padahal hasil dari kekeran maut. Kanan kiri, atau subhanallah kerja sama-sama di kelas. Subhanallah ya. Ini dosa ya, haram hukumnya. Bahkan Nabi SAW mengancam orang-orang yang seperti itu bukan termasuk dari golongan Nabi Muhammad SAW, bukan dari umatnya Nabi. Man ghasya falaisa minna. Barang siapa yang berbuat curang, dia bukan termasuk golongan kami. Tobat ya, tobat, jangan sampai mencontek lagi. Apa hukumnya menggundul seluruhnya dan menipiskan sebagian? Anak kayaknya lihat ini ada yang MTS seperti itu tadi ya. Sebaiknya jangan ya, jangan. Dan jangan gundul. Memang ada sebagian ulama itu yang memakruhkan gundul. Gundul yang kebangetan ya. Kalau gundul yang di cukuran kita sih, yang hukuman itu insya Allah ya, muktabar, masih diterima. Ada sebagian ulama yang memakruhkan gundul, kenapa? Karena menyerupai kaum yang tidak menyembah Allah. Nah itu. Ini sebagian ulama, nggak semua ya. Ini sebagian ulama. Bahwasanya kenapa dimakruhkan? Ya itu menyerupai. Ya. Tapi nak antum dihukum ya nggak usah alasan seperti itu, usah terima saja. Nah pas wis digundul, kenapa ditipisi ke nenek? Ben ngapa? Apa ora izin gitu? Ya. Masuknya bisa takut masuk ke koza ya, masuk ke koza, sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Avantat mau tanya, kalau teman-teman kita mengajarkan yang tidak baik, contohnya merokok, apakah anak harus ikuti apa anak tidak?
ikuti bermain dengan teman-teman ana atau tidak gitu. Tapi kalau ana tidak bermain dengan teman-teman ana tidak punya teman lagi. Terus gimana? Subhanallah, akhi. Di Darussunnah ini siswanya berapa? Banyak, lebih dari 100. Masa antum ditinggalin sama teman-teman yang kayak gini? Emang ana sing ngerokok sih? Hah? Ustaz Ikhwan? Ustaz Ikhwan? Mawjud? Syarbud dukhan? Allahu musta'an ya. Antum menjauhi saja. Nih, ketika antum ini, ikhwan, para tulab sekalian, ketika antum menjauhi teman-teman antum yang tidak baik, di proses pertama antum meninggalkan mereka, antum akan merasa memang kesepian. Tapi setelah itu Allah akan datangkan pengganti mereka, teman-teman yang jauh lebih baik. Maka tidak usah takut. Sudah Isya? Udah qomat. Nah, cari satu lagi yang penting ya. Ini satu nih, penting nih. Afwan Ustaz, bagaimana cara mengobati sifat bosan dalam menuntut ilmu? Yang mana ia sedang terkena virus-virus dunia luar, yang ujung-ujungnya ia berkeinginan untuk pindah sekolah ke sekolah umum atau yang semisalnya. Dan bagaimana cara supaya ia kembali semangat dalam menuntut ilmu agama ini? Jazakumullah khairan. Setiap orang pasti pernah merasakan yang namanya kebosanan. Ana, antum ya. Bahkan ustadz-ustadz antum yang melanjutkan sekolah S2, S3, mereka pasti pernah merasakan yang namanya apa? Kebosanan dalam menuntut ilmu agama. Dan itu adalah sebuah ujian dari Allah. Apakah antum benar-benar belajarnya itu ikhlas atau tidak? Apakah antum benar-benar belajarnya itu untuk diamalkan atau tidak? Ketika antum sedang tertimpa virus-virus ini, kawan sekalian, maka di antara langkah, ana pakai cara ana ya, yang pernah ana lakukan, karena ana juga pernah sama keadaannya seperti antum, merasakan malas, bosan. Biasanya ana tuh yang pertama, cari teman yang rajin. Itu dulu ana di pondok seperti itu. Bahkan ana sampai ngajak dia untuk belajar privat bareng. Cuma ana sama si Fulan. Ya tentunya teman yang bintang kelas. Atau duduknya di samping dia supaya ketularan rajinnya, semangatnya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, baca buku-buku ulama. Subhanallah, kalau antum rajin baca buku-buku ulama, antum akan tersengat semangat dari mereka. Ini, baca buku-buku ulama. Kemudian yang ketiga, minta nasihat kepada guru. Yang keempat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kelima, ingat ya, kehidupan dunia ini hanya sementara. Yang kita butuhkan adalah bekal untuk berjumpa dengan Allah di akhirat nanti. Ingat-ingat kematian, perbanyak kematian. Mengingat kematian, memperbanyak untuk ingat kematian. Karena dengan ingat kematian itu, insya Allah akan mengingatkan kita dari kehidupan yang fana ini, dan sehingga kita menjadi istiqomah dalam belajar ilmu syar'i. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.